yang akan menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore. Sementara itu, pemirsa, yang menjadi salah satu alasan mengapa Santa Maria Maggiore merupakan lokasi tempat Paus Fransiskus meminta untuk dimakamkan ini karena Paus Fransiskus sempat memberikan pernyataan kepada salah satu media asing yang selalu menyatakan bahwa setiap ada kunjungan kenegaraan ataupun kunjungan apostolik dari Paus Fransiskus ini, ia sempat mampir terlebih dahulu ke Basilika Santa Maria Maggiore sebelum akhirnya melanjutkan tugasnya sebagai Paus. Ini artinya Santa Maria Maggiore merupakan lokasi ataupun tempat yang sangat dekat yang merupakan tempat favorit dari Paus Fransiskus. Hal ini pula sempat dinyatakan oleh Paus Fransiskus bahwa ia meminta agar pemakamannya digelar di Basilika Santa Maria Maggiore yang berlokasi di Roma, Italia, tidak seperti pada paus-paus sebelumnya. Ini merupakan iring-iringan dari pemakaman ataupun pihak-pihak yang akan menuju ke pemakaman Paus Fransiskus. Kita lihat bersama bahwa banyak sekali warga yang mengabadikan momen ini sekaligus memberikan salam perpisahan dan juga penghormatan terakhirnya. Kita lihat tadi bersama ada bendera dari Brazil. Ini artinya warga yang berkumpul di sana di Vatikan maupun di Italia bukan hanya dari Italia ataupun sekitarnya, tetapi juga ada dari berbagai negara yang berkumpul. Kita ketahui bersama juga bahwa selain dari warga yang ada di sana, ada pula tamu-tamu undangan dari berbagai negara yang turut memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Ini adalah rute yang telah dilalui, baik penjagaan juga diperketat sepanjang jalan rute yang akan dilalui menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore. Sebelumnya pun banyak sekali umat Katolik dari berbagai negara berkumpul untuk mengucapkan perpisahan dan juga penghormatan terakhirnya saat peti jenazah dari Paus Fransiskus masih berada di Basilika Santo Petrus. Iring-iringan ini masih menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore, pemirsa. Tampaknya perjalanan ini menggunakan kendaraan dan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Alasan Paus Fransiskus tadi juga sempat saya katakan bahwa di Basilika Santa Maria Maggiore ini memang bukan terletak di Vatikan. Yang ini berbeda dengan paus-paus sebelumnya yang memang dimakamkan di Vatikan. Basilika Santa Maria Maggiore berletak di Roma, Italia, merupakan tempat yang selalu dikunjungi oleh Paus Fransiskus setelah melakukan perjalanan ke luar negeri ataupun melakukan perjalanan ke negara lainnya ataupun saat mengunjungi negara-negara lainnya. Setibanya di Italia ataupun di Vatikan, ia tidak menuju ke Basilika Santo Petrus melainkan ke Basilika Santa Maria Maggiore, dan juga ia pernah mengucapkan dan juga mengutip bahwa dirinya ingin dimakamkan di sana. Banyak sekali warga yang berada di samping trotoar ataupun di pinggir jalan untuk mengabadikan momen ini sekaligus untuk mengucapkan penghormatan terakhirnya. Penjagaan pun sudah diperketat oleh pihak Italia dan juga Vatikan bekerja sama, dan ini adalah bagaimana kondisi terkini di wilayah Italia. Sekitar 250 kardinal, sejumlah uskup, pastor biarawan dan juga biarawati sebelumnya juga telah menghadiri misa pemakaman Paus Fransiskus yang digelar pada pukul 10 pagi waktu Vatikan ataupun pukul 15 tadi waktu Indonesia Barat. Peti jenazah dari Paus Fransiskus yang seperti kita ketahui bahwa terbuat dari kayu dan seng yang berbeda dengan peti paus yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Paus Fransiskus bahkan di akhir hayatnya selalu mengemban ataupun memegang
bahwa ia adalah orang yang sederhana dan itu pula yang kerap diajarkan kepada umat-umatnya maupun kepada umat dari berbagai agama kepada seluruh dunia bahwa kesederhanaanlah yang selalu melekat kepada Paus Fransiskus. Peti jenazah dari Paus Fransiskus saat terletak di Basilika Santo Petrus pun juga selalu disambangi oleh kerumunan besar dari umat Katolik yang ingin mengucapkan penghormatan terakhir. Sementara ini kita lihat bersama iring-iringan ini masih menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore dan kita lihat bersama berapa lama waktu tempuh yang akan dijalani oleh iring-iringan tersebut. Pemirsa, kabar petang masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di kabar petang. Kita akan melihat suasana dari pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan saat ini yang sedang berlangsung. Ini merupakan iring-iringan dari peti jenazah Paus Fransiskus yang akan dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore di Roma yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Sang Bapak Suci. Pemirsa, kita lihat bersama bahwa ribuan warga menyambut iring-iringan dari jenazah Paus Fransiskus. Ini kita ketahui bersama bahwa warga yang berkumpul di Vatikan maupun di Italia ini tidak hanya dari warga Italia saja, tetapi dari belahan dunia lainnya. Ini merupakan bentuk untuk mengucapkan penghormatan terakhir dari warga kepada Paus Fransiskus. Kita lihat bersama iring-iringan masih menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore dan ini memang merupakan tempat terakhir Paus Fransiskus nantinya akan dikebumikan. Kita lihat bersama apakah sudah mulai sampai ataupun tiba di Basilika Santa Maria Maggiore. Ini kita lihat bersama bahwa rute yang dilewati oleh iring-iringan dari jenazah Paus Fransiskus ini melintasi beberapa rute, seperti yang pertama adalah di gerbang barat Vatikan yang kemudian menuju ke Sungai Tiber, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Venezia, yang selanjutnya kemudian menuju ke Via dei Fori Imperiali, dan saat ini kita lihat bersama pemirsa bahwa sudah berada di Kolosium. Di depan Kolosium ini warga berada dan memberikan salam perpisahan dan juga mengabadikan momen kepada Paus Fransiskus. Ini kita lihat bersama bahwa iring-iringan dari jenazah Paus Fransiskus ini berada di Kolosium. Masih membutuhkan beberapa rute ataupun situs ikonik lainnya yang berada di Italia. Nanti akan melewati ke Via Labicana dan juga selanjutnya ke Via Merulana untuk kemudian tiba di Basilika Santa Maria Maggiore. Betul, nanti saat tiba di Santa Maria Maggiore ini, para pelayat tidak dapat mengikuti prosesi pemakaman, namun publik bisa menyaksikannya dari balik pembatas logam yang dipasang di sepanjang rute. Iring-iringan peti jenazah akan menempuh jarak sekitar 4 km dengan kecepatan lambat melewati jalanan kota Roma. Ini agar masyarakat dari berbagai belahan dunia yang datang dapat memberikan penyambutan terakhir, mengabadikan momen iring-iringan yang membawa jenazah Paus Fransiskus. Peti jenazah direncanakan akan tiba pukul 13 waktu setempat di Basilika Santa Maria Maggiore, di mana akan disambut oleh sekelompok dalam tanda kutip orang miskin dan membutuhkan. Pemakaman yang juga akan dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell selaku Camerlengo Vatikan dan akan berlangsung secara tertutup untuk publik. Kita dengar bersama pemirsa riuh tepuk tangan dari warga saat jenazah dari Paus Fransiskus melintas. Ini memang artinya bahwa Paus Fransiskus meninggalkan kenangan yang sangat indah di hati umat-umat Katolik yang saat ini berada untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Sebuah pujian dan juga sebuah penghormatan terakhir yang dilayangkan kepada mendiang Paus Fransiskus untuk selanjutnya akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Sampai dengan
yang kami tahu informasinya bahwa pada pukul 13 waktu setempat nanti peti jenazah diperkirakan akan tiba di Basilika Santa Maria Maggiore. Sesampainya di lokasi, jenazah akan disambut oleh sekelompok orang yang merupakan orang-orang yang memiliki nilai-nilai kesederhanaan yang selama ini dijunjung oleh Paus Fransiskus. Kita lihat bersama bahwa tepuk tangan sampai dengan saat ini masih riuh yang terus dilakukan oleh warga di sana, merupakan bagaimana bentuk mereka menghormati mendiang Paus Fransiskus yang saat ini melintas di tengah kota di Roma, Italia. Ya, Windy dan pemirsa, seperti kita ketahui bahwa Paus Fransiskus ini merupakan simbol perdamaian dan sosok yang sangat bersahaja serta rendah hati, sehingga bukan hanya umat Katolik saja yang merasa kehilangan dari sosok Paus Fransiskus, namun seluruh masyarakat dunia juga ikut merasakan kehilangan. Kita lanjutkan kabar petang, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Dari video ini nampak Jokowi berkumpul bersama rombongan perwakilan dari Indonesia. Jokowi didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, Dubes Indonesia untuk Vatikan Michael Trias Kuncahyono, serta Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia 2024 Ignatius Jonan. Jokowi bersama rombongan berangkat menuju Vatikan ke Basilika Santo Petrus sekitar pukul 7.30 waktu setempat. Oke, ini kita lihat ya, utusan dari Indonesia, salah satunya diwakili oleh Joko Widodo, bertemu dengan sejumlah kepala negara dari pemimpin dari negara lain. Salah satunya kita lihat tadi ada Zelensky di situ yang hadir. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di lapangan Santo Petrus di Vatikan hari ini, dan kehadirannya menjadi bagian dari gelombang penghormatan yang dihadiri lebih dari 50 kepala negara dan 130 delegasi internasional untuk mengenang warisan kepemimpinan Paus asal Argentina tersebut. Jokowi berada ataupun berdiri di sebelah Presiden Ukraina Zelensky. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk kembali mengetahui bagaimana kondisi terakhir di Vatikan. Saat ini kita lihat bersama bahwa iring-iringan sepertinya sudah tiba di Basilika Santa Maria Maggiore. Kita ketahui bersama saat ini pemakaman digelar secara tertutup. Lonceng pun didentumkan untuk detik-detik terakhir Paus Fransiskus untuk kemudian dikebumikan. Peti jenazah tiba di Basilika Santa Maria Maggiore, di mana akan disambut oleh sekelompok orang yang membutuhkan. Pemakaman sendiri akan dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell selaku Camerlengo Vatikan dan akan berlangsung secara tertutup untuk publik. Para pelayat tidak dapat mengikuti prosesi pemakaman, namun publik bisa menyaksikannya dari balik pembatas logam yang dipasang di sepanjang rute. Kita lihat bersama bahwa detik-detik peti jenazah dari Paus Fransiskus ini akan masuk ke dalam Basilika Santa Maria Maggiore. Penyambutan dari peti jenazah pun ini tengah dipersiapkan, keamanan pun juga telah dilakukan untuk kemudian membawa peti jenazah masuk ke Basilika Santa Maria Maggiore. Paus Fransiskus dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore dan pemakaman ini diperkirakan akan berlangsung sederhana. Kita lihat bersama bahwa peti jenazah dari Paus Fransiskus ini sudah mulai akan diangkat untuk menuju masuk ke Basilika Santa Maria Maggiore. Sekali lagi, kepergian dari Paus Fransiskus ini meninggalkan warisan yang begitu besar bagi Gereja Katolik dan dunia.
Selama masa kepemimpinannya, beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang reformatif, humanis, dan peduli terhadap kaum miskin dan tertindas. Paus Fransiskus juga dikenal karena kedekatannya yang inklusif dan dialogis yang menjangkau berbagai kalangan dan agama. Ajaran kepemimpinan Paus Fransiskus akan terus menginspirasi banyak orang dan beliau telah meninggalkan jejak yang dalam bagi sejarah Gereja Katolik dan dunia. Kita lihat bersama bahwa peti jenazah ini sepertinya akan masuk ke Basilika Santa Maria Maggiore untuk kemudian akan dikebumikan. Kita ketahui bersama bahwa Paus dalam surat wasiatnya yang dirilis oleh Vatikan menyatakan makaman ataupun pemakaman dari Paus Fransiskus harus berada di dalam tanah sederhana, tanpa dekorasi khusus dan hanya bertuliskan Fransiskus. Ini adalah wasiat yang diminta oleh Paus Fransiskus. Tadi kita juga sama-sama mendengarkan tepuk tangan untuk memberikan salam terakhir ataupun penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Di layar kaca Anda juga terlihat tadi ya, peti yang begitu sederhana. Ini adalah sesuai permintaan terakhir yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Tidak berlebihan, peti sederhana yang melambangkan kesahajaan dan kerendah hatian dari seorang Paus Fransiskus semasa hidupnya yang juga sangat dekat dengan rakyat miskin.